Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisyami fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fadilatul muhtaramin bilughatil Jawi Haslus dulu. Panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Rifai Abdullah saha Ibu Nyai adalah keluarga ingkang sanget kita taklimi, kita agung-agung, ingkang kita antu-antu barokah ridho lan doanipun. Fahimtuna? Alhamdulillah. Yang kita hormati para dewan ustadz ustadzah, dewan pengurus yang hadir pada kesempatan kali ini, kita doakan semuanya semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Diberikan keistiqomahan, amin. Diberikan kesabaran di dalam mendidik, membimbing kita semuanya, amin Allahumma amin. Tidak lupa kepada anak-anakku semuanya, santri-santri, khususnya santri putri Al-Inayah 1 yang kulluhunna jamilatun sholihatun, calon-calon ibu yang hebat. Semoga suaminya ganteng kaya Pak Master, amin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita bersyukur kita tergolong sesuai dengan ayat Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum, terus wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita tidak tergolong yang kedua, tetapi kita tergolong yang pertama, yaitu orang-orang yang selalu bersyukur, sehingga kita selalu mendapatkan tambahnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma amin. Cinta dengan Nabi, cinta dengan Rasulullah, pernah bertemu Rasulullah, pernah mimpi bertemu Rasulullah. Suatu manusia yang hebat belum pernah bertemu, belum pernah mimpi kayak apa sih Rasulullah, tapi kita ada rasa cinta di dalam hati, maka kita sudah selayaknya cinta itu kita wujudkan dengan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Bapak Ibu, santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini puasa yang keberapa? Ke-6. Masih semangat? Masih. Kalau puasa ke-6 berarti Pak Master ini ngisi sudah yang ke-6 hari. Kalau sudah ke-6 berarti semuanya sudah diterangkan oleh ustadz-ustadz yang sebelum Pak Master. Betul nggak? Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sudah dijelaskan. Sudah belum? Sudah. Mau menerangkan mansoma atau mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ufirallahu mataqaddama min dzambih juga sudah diterangkan. Sudah belum?
Terus apalagi nih yang mau diterangkan? Berarti sudah paham semuanya. Mau menerangkan bahwa orang yang berpuasa itu termasuk salah satu kelompok manusia yang dirindukan surga juga sudah diterangkan. Sudah belum? Sudah. Apa hadisnya? Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Wis kabeh diterangke terus mun nerangke apa iki? Wis tak tanya. Libur pirang dina neh? 14. Wis nek wis mesti hafal kabeh. Wis ditanya karena udah dihitung. Puasa pertama berarti kita tinggal 19 hari lagi pulang. Puasa kedua tinggal 18 hari lagi pulang. Tanpa dihitung puasa ke-6 berarti tinggal 14 hari lagi pulang. Alhamdulillah. Karena sudah semuanya diterangkan, berarti kita pulang saja yuk sekarang. Iya. Wah senengin pol nek kon balik kon turu. Sedikit cerita saja. Mau tak cerita nih? Mau. Tak tanya dulu tadi kalau ditanya libur lo apal kabeh. Kalau ada orang mimpi, tahu mimpi? Tahu. Ini nggak saru tapi ini ilmu ini. Kalau ada orang yang berpuasa siang hari terus mimpi berhubungan suami istri atau bersenggama, terus mengeluarkan sperma, kira-kira, jangan kira-kira ini apa ilmu ini, batal apa tidak puasanya? Batal. Kamu sudah ngaji Safinah belum? Sudah? Di situ kan ada perkara yang membatalkan puasa ada berapa? 10 kalau nggak salah. Pernah ngaji takrib atau fathul qarib? Pernah. Ngaji fathul mu'in? Pernah. Mbak ini pernah masuk? Pernah itu. Batal nggak kira-kira? Orang yang sedang berpuasa pas di tengah-tengah hari atau di siang hari mimpi berhubungan suami istri terus mengeluarkan sperma, maka hukumnya tidak batal, puasanya tetap sah, tetap lanjut, tinggal kita mandi setelah junub, namanya mandi besar. Nah, itu ilmu. Pak Mas mau cerita puasa apalagi udah diceritakan semuanya. Pada 13 tahun sebelum Rasulullah hijrah, ingat-ingat 13 tahun sebelum Rasulullah hijrah, itu Rasulullah ketika mendekati umur 40 tahun, Rasulullah sering melakukan kholwat atau sering melakukan menyendiri di sebuah gua yang namanya gua apa? Gua Hiro. Nah, tujuannya apa Rasulullah adalah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sehingga karena sudah lama berkholwat, berlama-lama beribadah di Gua Hiro tersebut, maka suatu ketika datanglah malaikat yang membawa wahyu, namanya malaikat siapa? Malaikat Jibril, datang menemui Rasulullah untuk menyampaikan ayat yang pertama atau untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Maka 17 Ramadan terkenal dengan hari Nuzulul Quran. Pinter kabeh. Nah, dalam Ramadan itu banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebagai pembelajaran atau ilmu untuk kita semuanya.
Yang terjadi itu ada 3 peristiwa penting di dalam bulan Ramadan. Yang pertama tadi adalah turunnya Al-Quran, terkenal dengan apa? Nuzulul Quran. Maka pada setiap tanggal 17 Ramadan, kita selaku umat Nabi Muhammad, umat Islam, itu untuk dianjurkan, bahkan disuruh untuk memperingati hari besar tersebut. Supaya apa? Kita tidak lupa dengan apa-apa yang terjadi pada umat Islam. Fahim tuna? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak berpuasa? Ada. Saya tanya, dari hari pertama, hari Sabtu tanggal 1 Ramadan sampai hari ini yang ke-6, apakah ada yang masih bolong karena halangan? Ada. Ada yang masih full? Ada. Alhamdulillah. Salah satu cara kita memuliakan bulan Ramadan, walaupun kamu itu tidak berpuasa, walaupun jenengan semua itu sedang berhalangan, maka ketika kamu siang hari makan, tidak boleh makan di sembarang tempat. Dulu itu ada cerita begini, ini saking istimewanya bulan Ramadan, saking rahmatnya bulan Ramadan, saking berkahnya bulan apa? Ramadan. Dulu itu ada seorang bapak yang beragama Majusi. Agama Majusi itu ibadahnya dengan cara bagaimana? Menyembah api. Pas pada bulan Ramadan seperti ini, beliau orang Majusi tersebut sangat memuliakan, sangat menghormati dengan ibadahnya umat muslim yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Suatu ketika anaknya ini makan, tahu makan? Bahasa Jawa ini makan apa? Madang. Bahasa Arabnya makan apa? Akul, akala ya. Nah, karena saking hormatnya Bapak Majusi ini dengan bulan Ramadan dan sangat menghormati orang-orang yang sedang melaksanakan bulan Ramadan, melihat anaknya itu makan di tempat yang terbuka, ibaratnya itu di depan situ lah misalnya, maka bapaknya ini marah, langsung anaknya disamperin, setelah disamperin langsung dimarah, ibaratnya dijewer kupingnya, kamu ini makan sembarangan, tidak tahu kalau saat ini adalah bulan mulia di mana saudara-saudara kita umat muslimin muslimat sedang melaksanakan puasa. Masuk, jangan di luar. Itu saking hormatnya Majusi. Selanjutnya, selang beberapa hari di waktu yang masih di bulan Ramadan intinya lah, bapak tersebut meninggal dunia atau wafat. Salah seorang muslim yang punya keistimewaan yang luar biasa, orangnya soleh, ahli ibadah, hatinya bersih. Beliau terkenal kalau istilah sekarang adalah waliullah atau walinya Allah. Suatu malam wali tersebut atau orang soleh tersebut mimpi bertemu dengan Majusi tersebut. Bagaimana keadaan Majusi tersebut? Ternyata Majusi yang bapak-bapak tadi itu sudah enak-enak ada di dalam surga, dikelilingi oleh para bidadari. Semoga jenengan semua menjadi ratu-ratu bidadari, amin. Karena besok yang menjadi ratunya para bidadari itu adalah istri-istri yang solehah. Amin Allahumma amin. Terus ulama tersebut tanya, wahai Majusi, ya Majusi, labbaik, na'am, limada anta tadkhulul jannah, mengapa
engkau kok bisa masuk surga padahal kamu beragama Majusi? Maka si Majusi tersebut menyampaikan begini, ya Syekh, wahai Tuan Guru, semua ini adalah berkah daripada bulan Ramadan. Kemarin waktu hidup saya, waktu hidup di dunia maksudnya, saya dengan berkahnya Ramadan, karena saya juga memuliakan Ramadan, saya menegur anak saya ketika makan di depan, saya suruh masuk, akhirnya hidayah datang kepadamu. Allah membuka hatiku, Allah mencerahkan hatiku, cahaya Allah turun kepadaku. Akhirnya sebelum wafat aku masuk ke dalam agama Islam. Maka akhirnya saya mati dalam keadaan agama Islam, dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan iman kepada Rasulullah. Makanya saya diistimewakan dengan salah satu berkahnya Ramadan, akhirnya saya langsung masuk ke dalam surga. Hikmahnya bagaimana? Pelajarnya bagaimana? Mbak-mbak yang sedang berhalangan puasa, ini yang terjadi di sana, semoga di sini juga sama. Mereka mentang-mentang tidak puasa, akhirnya beli es. Betul apa betul? Beli pop mie, betul apa enggak? Ambil nasi, betul apa betul? Bawanya ditenteng begini, bahkan sambil tingak-tinguk, sambil jalan dijedot. Konangan itu, Pak Mas tuh tahu. Akhirnya tertegur, kamu boleh jajan, kamu boleh makan, tapi caranya tidak seperti ini. Artinya begini, kita yang selaku umat Islam maka harus lebih menghormati, harus lebih mengagungkan. Jadi kalau kamu mau makan, kamu mau minum, bagi yang tidak berpuasa boleh, karena memang itu sudah menjadi salah satu keistimewaan seorang wanita, punya waktu-waktu tertentu untuk istirahat. Artinya boleh berpuasa, bahkan wajib tidak berpuasa ketika sedang datang bulan. Kamu boleh makan, kamu boleh minum, tapi carilah tempat yang tersembunyi di mana kawan-kawanmu yang sedang berpuasa itu tidak melihatnya. Nah, itu kita pokoknya sebagai umat Islam, apalagi kok santri, harus lebih hormat, harus lebih memuliakan. Fahim tuna? Bisa dilaksanakan? Lanjut apa pulang? Selanjut geloro, selainnya adalah hati pulang. Ba'da hadza antanu ta'alam. Ba'da kegiatan hadza, apakah kamu mau tidur lagi atau belajar lagi? Belajar apa ya, turu paling sampai jam 8. Santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan 06.01. Pak Mas jatahnya tadi cuma sampai jam 6. Lebih sidik. Kalau lebih sidik nanti isi amplopnya naik 1 tingkat, lebih 2 naik 2 tingkat, lebih 3 naik 3 tingkat. Setuju? Setuju. Oh, balik kosongan. Selanjutnya begini, di bulan Ramadan itu kan berlomba-lomba kita untuk melaksanakan kebaikan. Ada ibadah tahunan yang tidak bisa diqadha kalau kita meninggalkannya, yaitu sholat tarawih. Terus nak ketinggalan sampai subuh, ya udah nggak bisa diqadha. Ada lagi membaca Al-Quran. Imamuna Sayyiduna Imam As-Syafi'i, karena mayoritas Asia, khususnya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, itu mengikuti madhab Syafi'i. Di dalam manakibnya Imam Syafi'i, manakib itu sejarah ya, makanya kamu yang paling kan kamu ngertinya hanya
manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal banyak manakib. Manakib itu artinya sejarah. Buku yang menceritakan sejarah seorang ulama agung, keistimewaannya itu namanya manakib. Di dalam manakibnya Imam Syafi'i dikatakan bahwa Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan itu khatam Al-Quran 60 kali. Berapa? 60 kali. Setiap bulan Ramadan Imam Syafi'i khatam Al-Quran 60 kali. Kulluhum fis sholah, semuanya terlaksanakan. Bukan kulluhum, kalau bahasanya kiai saya itu kullu dzalika fis sholah. Saya punya guru namanya Kiai Haji Raden Rafiq. Saya mendengar cerita ini sebenarnya sudah lama, tapi kemarin beliau menyampaikan lagi di dalam ngajinya, dalam ngaji puasanan Ramadan atau kilatan Ramadan. Jadi Pak Mastur itu tetap ngaji, walaupun Pak Mastur itu rodo iso ngaji, rodo ya orang pintar, rodo iso ngaji, tetap ngaji dengan cara ikut Zoom secara langsung, bukan Zoom apa, live secara langsung, ikut ngaji dengan Pak Yai saya. Jadi Pak Yai saya kan full ngajinya, saya bisa mengikuti walaupun tidak full. Tujuannya Pak, untuk robitoh, menyambung hubungan murid dengan guru, walaupun jarak yang begitu jauh, tapi hati tetap dekat dengan cara ngaji, dengan cara selalu mengirim hadiah Fatihah. Kullu dzalika fis shalah, sehari khatam 2 kali. Imamuna Imam Syafi'i sehari khatam 2 kali, semuanya dilaksanakan ketika sholat. Nah, kalau kita mungkin tidak mampu, jangankan mampu, tapi setidaknya kita punya target dalam Ramadan ini, minimal kita khatam 1 kali, minimal. Syukur 2 kali, syukur 3 kali, syukur 4 kali. Wes, kalau selebihnya itu istimewa sekali, tapi setidaknya minimal 1 kali. Makanya banyak ulama-ulama terdahulu yang mampu menghatamkan Al-Quran sehari semalam lebih dari 1 kali. Itu bagaimana caranya? Yaitu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, karena wali itu punya keistimewaan yang disebut dengan karomah. Kalau nabi itu namanya apa? Mukjizat. Kalau wali namanya karomah. Kalau orang-orang seperti kita misalnya punya keistimewaan, itu namanya ma'unah. Kalau ada orang jahat, bah dukun dan sebagainya, punya kehebatan, bisa ini, bisa itu, bisa terbang, itu namanya istidraj. Fahim tuna? Pernah dengar semuanya ini? Lo kalau orang ngaji Pak Mas orang ngerti kayak sombong sithik. Orang yang arif itu orang yang menampakkan ilmunya tapi tanpa menepuk dada. Pak Mas itu menepuk dada, sombong itu tidak. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya di bulan Ramadan ini manfaatkan, gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, selagi antuna tidak halangan, manfaatkan. Jangan bilang tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Sibuk Pak, subuh kuliah, subuh habis kuliah subuh, nyapu, habis nyapu apa? Mandi, habis mandi apa? Persiapan latihan safari Ramadan, habis itu ngantuk. Kamu punya dalil naumus shaim ibadatun, ngoroknya orang berpuasa adalah ibadah. Tapi nek sehari full kok ngorok terus, itu namanya kebangetan. Nah, ojo turu wae. Tadi bangun jam berapa? Jam 4 sama
sama Pak Mastur setengah 4 wis bangun. Malah tugasnya oke Pak Mastur, siji bangun jam setengah 4, habis itu wudhu terus sholat, habis sholat memanasi sayur atau ngenget jangan. Karena Pak istrinya sedang tidur, anaknya nggak bisa ditinggal. Wis oke banget bariku nyuci, wis ojo dadi wong lanang rekoso. Dadi wong wedok wae. Nah, selanjutnya ibadah lain yang bisa kita laksanakan seperti biasanya tapi pahalanya berlipat-lipat. Salah satunya membaca Al-Quran, kedua kalinya bisa yaitu melaksanakan sholat tahajud. Sholat yang sangat istimewa setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam atau sholat tahajud atau terkenal dengan qiyamul lail. Ada sedikit cerita. Ini nyata. Ada seorang pemuda namanya Sulaiman. Wajahnya yus pas-pasan. Karo Pak Mastur ganteng kono sithik akeh Pak Mastur. Nah, orane sing muji tak muji dhewe to. Sulaiman ini cinta mati dengan seorang cewek namanya Fatimah. Ada namanya Fatimah? Ibunya Fatimah namanya Zubaidah. Ada yang namanya Zubaidah? Sulaiman karena wajahnya pas-pasan, grogi. Bagaimana saya bisa mendapatkan Fatimah yang begitu cantiknya? Akhirnya Fatimah sowan kepada gurunya karena punya guru, punya kiai. Ya saya wahai guru, saya ini wajahnya pas-pasan, terus pokoknya melas banget lah. Saya ini wajahnya pas-pasan, duit ya ora pate akeh, uang nggak begitu punya, wajah ya agak merongos dikit kayak gini. Tapi saya cinta mati dengan seorang gadis yang sangat cantik namanya Fatimah. Bagaimana ya Syekh saya bisa mendapatkan itu? Seorang guru yang arif pasti akan mendukung. Tenang saja Sulaiman, kita punya Allah. Kamu rajinlah sholat malam. Jangan putus kamu sholat malam, sholat tahajud selama 40 malam. Jangan putus minta kepada Allah supaya kamu dijodohkan kepada siapa? Fatimah. Baik guru, saya laksanakan. Murid yang baik, murid yang taat pasti akan melaksanakan. Pernah dengar cerita ini belum? Kalau sudah pernah, ya nggak usah dilanjutkan. Sudah pernah? Akhirnya karena Sulaiman ini orang yang soleh, walaupun wajahnya pas-pasan, seorang paten ganteng lah. Akhirnya sholat. Di dalam sholatnya setelah 4 rakaat tahajud, tahajud, ya Allah, dengan berkahnya tahajud, saya minta Fatimah jadikanlah jodohku. Amin. Kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah ya Allah. Wah bahaya ini. Kalau dia sudah dilamar orang lain, batalkanlah ya Allah. Kalau Fatimah, saya ingin hidup berumah tangga dengan Fatimah. Apakah ibu merestui atau tidak? Ibunya bilang, Masya Allah Sulaiman, saya ini sebelum tak jawab, saya ini janda sudah 5 tahun menjanda Sulaiman. Saya juga sudah memendam perasaan yang lama cinta kepada engkau wahai nak Sulaiman. Waduh ini. Tujuannya beda, maksudnya beda, yang didapat beda. Maka Sulaiman langsung bagikan ditambah petir. Saya ini sudah menanti engkau lama Sulaiman, tapi ibu saya setiap malam tuh berdoa semoga ingin dapat Fatimah. Ibunya, nak Sulaiman, jangankan engkau, saya selama 40 hari juga sudah berdoa supaya engkau menjadi jodohku. Wah kacau. Ternyata di langit terjadi peperangan doa. Doanya Sulaiman dan doanya Bu Zubaidah yang janda. Maka
Sulaiman, ya sudah ibu, saya tak pulang dulu, tak mikir-mikir dulu. Dalam hati, kacau nih, 40 hari sia-sia. Maka akhirnya pulang menemui Pak Yai. Pak Yai, ini kayaknya malaikat salah menyampaikan doa saya. Yang saya minta Fatimah, tapi ternyata yang diberikan adalah Zubaidah. Ini kayaknya malaikat salah nyatet ini Pak Manu Yai. Tidak salah. Sudah, terus bagaimana? Tidak apa-apa. Ibu Zubaidah masih cantik enggak? Ya, cantik. Fatimah cantik. Nah, dua-duanya cantik. Sudah. Kalau kamu menjadi murid yang baik, murid yang soleh, maka terimalah pinangan ibunya. Akhirnya mau gak mau Sulaiman akan menikah dengan Zubaidah. Wah, sedih orang ini. Ini ada kisah cinta Qais dan Laila. Kita itu punya banyak cerita cinta. Islam punya cerita Qais dan Laila. Indonesia punya cerita cinta namanya Andai-andai lumut. Luar negeri punya cinta siapa? Romeo dan Juliet. Pokoknya semuanya banyak cerita cinta, tapi semuanya itu mengandung hikmah yang luar biasa. Akhirnya singkat cerita, awan ini jam piro iki nambah ukah iki. Oh, lebih 1/4. Akhirnya udah sepakat dua belah pihak, sudah ditentukan harinya, undangan sudah disebarkan. Ini cerita nyata di Indonesia, tidak main-main ini. Akhirnya mau gak mau harus menikah antara Sulaiman dan Zubaidah. Pada hari yang sudah ditentukan, maka berangkatlah ke tempat untuk melakukan akad nikah. Sulaiman berangkat dari rumah, Zubaidah juga berangkat dari rumah. Ternyata Zubaidah ketika mau berangkat ke KUA mengalami kecelakaan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya tidak tertolong. Maka terjadilah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena undangan sudah tersebar, lamaran sudah tidak bisa dibatalkan, harus dilaksanakan hari ini, maka mau tidak mau sebagai penggantinya, maka anaknya yang menggantikan ibunya. Akhirnya apa? Sulaiman menikah dengan Fatimah. Maka Sulaiman berkata, oh ya Allah, ternyata malaikat tidak salah mencatat doa saya. Akhirnya apa yang saya inginkan menjadi kenyataan. Amin Allahumma amin. Maka rajinlah tahajud, insya Allah apa yang Anda inginkan akan terkabul dengan waktu yang singkat. Wallahu a'lam bishawab. Cakap sekian. Jika banyak kesalahan mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya. Doa apa betul? Langsung betul? Oke, kita doa semoga puasa hari ini, puasa pertama sampai hari ini dan seterusnya diberikan kelancaran, dapat berkahnya, dapat rahmatnya, sehingga kita semoga ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan masyayikhina wa muassis ma'hadina al-inayah wa khususan masyayikhina wa muassis ma'hadina al-anwar wa khususan jami'i ajdatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ashabina wa asyatina wa liman lahu hukun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.